Halo teman-teman Film, selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan bisa tercapai dan membuat kita bahagia. Kali ini Film akan kembali membawa alur cerita film dari negeri Jepang yang berjudul My Rainy Days pada tahun 2009. Nah, daripada banyak berspoiler, mari siapkan diri kalian, kita akan mulai. Di awal film akan diperlihatkan seorang pria bernama Kaoki berada di rumah sakit. Ia sedang bersama seorang dokter dan pria tersebut telah divonis mengalami tumor otak. Di lorong rumah sakit, suster memanggil nama Ozawa. Kaoki pun menyaut, namun seorang ibu-ibu juga menyaut panggilan itu. Ibu-ibu itu bersama putrinya yang masih remaja. Gadis yang terlihat sedang dipaksa ibunya itu bernama Rio Ozawa. Kita kemudian melangkah ke masa depan. Saat Rio sudah berusia 17 tahun. Pagi itu Rio bangun dengan lempeng, hanya ada selimut dan lembaran dolar di atas kasurnya. Kalian bisa menebakkan pekerjaannya. Nah, pada saat di restoran, Rio sedang senyum-senyum sendiri melihat seorang pria yang sedang bertengkar dengan seorang wanita. Lalu datang pria tua mengajak Rio pergi dan tentu saja beradu mekanik. Di sebuah sekolah SMA, terlihat seorang siswi bernama Tomoko sedang dibuli dan diperas oleh siswi lain bernama Naoko. Semua siswi-siswi di sana hanya menonton perbulian itu. Lalu datanglah Rio yang ternyata bersekolah di sana dan menyelamatkan si Tomoko. Rio dan dua sahabatnya yang bernama Maki dan Yui itu mengajak Tomoko keluar lalu menenangkan Tomoko yang terus menangis. Malamnya, Rio bersama dua sahabatnya itu mengajak Tomoko yang culun ini pergi ke klub malam. Dan di sana, walau agak norak, Tomoko menikmati suasana joget-joget di klub tersebut. Setelah itu, Rio mengajak Tomoko untuk ke klub lagi esok malam. Tomoko setuju, tapi ia tidak punya cukup uang untuk gaya hidup yang mahal ini. Nah, Rio dan dua sahabatnya ini mengajak Tomoko bekerja paruh waktu seperti mereka. Tomoko pun setuju walaupun belum tahu pekerjaannya apa. Paginya, Tomoko terbangun di rumah mewah Rio. Rio mengatakan papanya lah yang menyewakan rumah mewah ini untuk dirinya. Singkat cerita, Rio pun mendandani Tomoko yang culun menjadi wanita yang cantik dan seksi. Tomoko pun lalu bertanya, apa pekerjaan paruh waktu yang dibayar cukup mahal ini? Rio dan dua sahabatnya ini menjelaskan sekaligus membujuk Tomoko untuk bekerja juga seperti mereka, yaitu kencan dengan om-om. Yang tentu saja membuat Tomoko menjadi bingung. Namun karena Rio tidak mau memaksa Tomoko, malah Tomoko lah yang mau ikut bersama mereka. Asalkan masih bisa berteman dengan mereka bertiga. Tomoko sekarang menikmati kehidupan barunya bersama Rio. Sambil Rio mengajari hal-hal yang harus Tomoko lakukan. Lalu mereka pun membeli baju-baju di tempat yang mahal, yang tentu saja Tomoko tidak sanggup belanja apapun. Karena Tomoko menyukai sebuah anting-anting, Rio membelikannya buat Tomoko sebagai tanda persahabatan mereka. Malamnya, Rio bertemu dengan pacar-pacarannya yang bernama Yuji, yang menjadi perantara antara Rio dengan om-omnya. Setelah itu terlihat Rio sedang menginap bersama Naoko, yang sering membuli Tomoko saat itu. Naoko ternyata adalah TTM-nya Rio. Pergi ke tempat lain, terlihat seorang pria yang kita lihat di awal film tadi sedang mencoba memoto dirinya sendiri namun selalu mengalami kesulitan. Nah, singkat cerita, foto pria itu malah sudah ada bersama Rio dan kawan-kawan. Ternyata foto-foto itu telah terjadi salah kirim dari tempat pencucian foto mereka. Karena nama Rio adalah Rio Ozawa yang juga sedang cuci foto di sana, dan ternyata terjadinya salah kirim itu karena nama pria tersebut juga ada Ozawanya, yaitu Kaoki Ozawa. Harusnya Rio menelepon toko fotonya untuk dikirimkan fotonya yang baru. Namun Rio menelepon Kaoki dan akan bertemu dengannya besok untuk menukarkan langsung foto mereka. Esoknya, Rio yang sudah berdandan cantik sudah menunggu Kaoki di depan toko bunga sementara cuaca sedang hujan deras. Saat ada seorang pria yang mencoba merayunya, Rio memberikan payungnya dan langsung menyuruh pria itu untuk segera pergi. Dan tibalah Kaoki. Dengan antusias, Rio pun memanggilnya sambil memperkenalkan dirinya. Mereka pun bertukar fotonya di depan toko bunga tersebut. Si Kaoki yang cukup dingin itu pun pamit pergi, namun Rio menghentikannya dan mengatakan ia ingin menumpang payungnya Kaoki hingga ke stasiun. Di sepanjang jalan, Rio pun berbasa basi, namun tiba-tiba si Kaoki pingsan di tengah guyuran hujan deras itu. Singkat cerita, Rio sudah berada di ruang tunggu rumah sakit
Di sana, ia malah teringat saat ia masih remaja dipaksa ibunya untuk ke rumah sakit. Lalu, datanglah seorang suster mengatakan kepada Rio bahwa Kouki baik-baik saja dan hanya mengalami gejala-gejala biasa. Dan Rio yang sudah menunggu berjam-jam itu dipersilahkan pulang. Malamnya, Rio dan kawan-kawan bersiap untuk bertemu pelanggan masing-masing. Dan pada saat Rio sudah bersama seorang pria, ia mendapat telepon dan langsung membatalkan janjinya dengan pria yang sudah di ujung itu. Hehehe. Ternyata itu telepon dari Kouki yang mengatakan ia sudah keluar dari ruang perawatan dan hanya mau berterima kasih saja kepada Rio. Namun Rio malah langsung datang ke rumah sakit yang membuat Kouki menjadi bingung. Kouki lalu bertanya kenapa Rio sampai datang lagi ke rumah sakit. Namun Rio mengatakan ia tidak tahu dan hanya khawatir saja. Esoknya, terlihat Kouki sedang mengajarkan pelajaran sejarah di sebuah kampus yang ternyata Kouki adalah seorang dosen. Dan di antara semua murid-muridnya itu, ada si Rio yang menyamar sebagai seorang mahasiswi. Di ruangannya, Kouki didatangi Rio yang memintanya untuk mengajarinya pelajaran sejarah. Di sekolah, Rio pun menceritakan pendekatannya kepada Kouki itu kepada ketiga sahabatnya tersebut. Termasuk menceritakan ada seorang wanita elegan yang akan menjadi saingannya. Wanita tersebut bernama Kaori. Setelah hari yang dijanjikan tiba, Rio setelah pulang sekolah langsung menemui Kouki untuk les private sejarah dengannya. Dan Kouki pun cukup terkejut ternyata Rio masih anak SMA. Rio pun terlihat sangat bahagia melihat Kouki begitu mendalami pelajaran sejarahnya. Setelah selesai belajar, Rio pun meminta maaf atas sikapnya saat ada Kaori waktu itu. Dan Kouki mengatakan bahwa Kaori adalah sepupunya, yang tentu saja membuat Rio merasa lega. Sepanjang Kouki berjalan pulang menuju stasiun, Rio terus mengikutinya. Kouki sudah mencoba menjauh, namun Rio masih terus mengikutinya. Hingga Kouki yang sudah lapar itu akhirnya mengajak Rio ikut makan bersamanya. Saat sedang makan, Rio bertanya kepada Kouki apakah dia sudah mempunyai pacar ataupun istri. Yang dijawab oleh Kouki bahwa ia belum punya. Rio pun langsung menawarkan dirinya untuk menjadi pacar Kouki. Namun, Kouki mengatakan bahwa Rio masih sangat muda untuk berpacaran dengannya. Saat tiba di stasiun, Rio mengatakan kepada Kouki untuk mengajaknya pergi berkencan jika ia mendapat nilai 100 di ujian sejarahnya. Saat Rio bersama tiga sahabatnya untuk bersiap bekerja, Rio meminta maaf kepada mereka bertiga dan mengatakan bahwa ia ingin berhenti bekerja untuk si Kouki. Untunglah ketiga sahabatnya ini mendukung keputusan Rio. Setelah itu, Rio pun menemui Yuji lalu memutuskan hubungannya dan mengatakan ia telah jatuh cinta kepada seorang pria. Begitupun saat Rio menemui si Naoko, TTM-annya. Rio mengatakan bahwa ia sudah jatuh cinta kepada seorang pria dan Naoko tetap menjadi teman selamanya. Namun, si Naoko tidak bisa menerima kalau hanya menjadi teman biasa saja dan marah, ia pun pergi meninggalkan Rio di sana. Dan yang terakhir, Rio mengembalikan kunci rumah mewah dan kartu kreditnya itu kepada om-omnya. Esoknya, Rio sudah mulai fokus untuk les private dengan Kouki sampai-sampai ia ketiduran di ruangan Kouki. Singkat cerita, setelah ujian selesai, Rio pun kecewa karena ia mendapat nilai 99. Rio pun menemui Kouki dan menyerahkan kertas ujiannya itu. Kouki pun memeriksa jawaban Rio yang salah dan ternyata jawabannya tidak salah. Guru SMA Rio lah yang keliru dengan tulisan Rio, yang berarti Rio dan Kouki jadi untuk berkencan. Hari kencan pun tiba. Rio dan Kouki kembali ketemuan di depan toko bunga. Saat Kouki bertanya kemana mereka akan kencan, dan kita semua tahu, seluruh alam semesta pun tahu, jawaban dari Rio adalah terserah. Karena Kouki yang sangat menyukai sejarah ini, mereka pun berkencan dimulai dari pergi ke makam pahlawan, lalu ke toko souvenir pahlawan, dan setelah membeli topi kebanggaan pahlawan Jepang, mereka pun melanjutkan kencan ke sebuah pohon di tengah padang rumput, tempat para pahlawan Jepang bertarung dahulu. Di sekolahnya, Rio membawakan oleh-oleh berupa kaos bertuliskan nama pahlawan untuk ketiga sahabatnya itu, lalu memperlihatkan foto-foto tempat yang ia kunjungi bersama Kouki. Nah, setelah pulang sekolah, Rio pun pergi ke rumah Naoko. Karena Naoko sudah lama tidak bersekolah, setelah bertemu Rio juga memberikan oleh-oleh kaos kepada si Naoko ini.
Rio bertanya kepada Naoko, siapa laki-laki yang tadi berada di rumahnya. Laki-laki itu adalah pacar barunya ibunya Naoko yang kerjaannya hanya mabok dan memeras ibunya saja. Esoknya, Kouki dan Rio sedang berada di sebuah perpustakaan. Tidak seperti Kouki yang sibuk membaca buku, Rio terus mengganggu Kouki. Sampai-sampai Rio berteriak mengagetkan seisi perpustakaan dan membuat malu Kouki. Dan saat perpustakaan sepi, di sanalah Rio pertama kali dicium oleh Kouki. Hari berikutnya, Rio dan Kouki pun semakin dekat. Mereka membuat baju bersama hingga menonton bioskop berdua. Saat di rumah Kouki, Rio bertanya kenapa balok angka di rumah Kouki ada di angka 14, sedangkan hari itu tanggal 12. Kouki tidak menjawab dengan berpura-pura tidur, padahal itu adalah 14 hari menuju titik akhir dari tumor otak yang dialami Kouki. Dan sekarang tinggal 9 hari lagi. Sementara Rio yang sedang berada di rumahnya itu tidak tahu apa-apa soal penyakit Kouki. Saat itulah dengan perasaan hancur, Kouki memeluk erat si Rio. Sedangkan Rio merasa itu hanya luapan kebahagiaan Kouki saja. Hari berikutnya, Kouki menemui Kaori sepupunya. Ia menyerahkan sebuah foto dirinya sebagai foto pemakamannya nanti. Namun Kaori terus menyarankan Kouki untuk operasi walaupun dengan risiko yang sangat besar. Esoknya, Kouki terus menghindari Rio. Rio sudah berusaha mengungkapkan semua perasaannya, namun Kouki hanya berdiam diri di dalam rumahnya sambil menangisi penyakitnya itu, yang titik akhirnya hanya tinggal 1 hari. Saat di sekolah, Rio sedang bersama dengan 3 sahabatnya. Tiba-tiba, datanglah si Naoko. Ia membawa pisau dan mencoba menusuk sahabat-sahabatnya Rio termasuk Tomoko. Rio pun melindungi sahabat-sahabatnya itu hingga kemudian Naoko berlari ke lantai atas gedung sekolah. Di atas sana, Naoko berdiri di pinggir gedung. Rio bertanya, ada apa dengan Naoko? Naoko pun mengatakan bahwa ia telah membunuh pacar ibunya. Karena ia terus disiksa oleh pacar ibunya itu, dan ibunya hanya membela pacarnya sendiri. Naoko juga mengungkapkan bahwa ia sangat bahagia saat bersama Rio. Kemudian Tomoko dan kawan-kawan juga datang. Mereka semua pun membujuk Naoko untuk kembali. Naoko lalu meminta maaf kepada Rio dan memperlihatkan baju pemberian Rio yang terus ia pakai. Dan Naoko pun terjun dari gedung sekolah. Begitulah akhir dari kisah hidup Naoko. Esoknya, Rio membuat pengakuan kepada Tomoko. Sementara Tomoko tengah melukis tentang persahabatan mereka berempat. Rio pun mengakui bahwa ialah yang dahulu otak dari pembulian Naoko kepada si Tomoko ini. Rio pun meminta maaf. Namun Tomoko yang syok itu pun langsung menampar si Rio dan sambil menangis ia pun merobek lukisan persahabatan mereka. Rio pun mengambil robekan-robekan lukisan tersebut lalu menempelkannya kembali. Setelah pulang dari sekolah, Rio pun datang ke rumah Kouki. Ternyata rumah Kouki sudah dikosongkan dan hanya tinggal barang-barang yang tidak diperlukan termasuk balok angka penghitung titik akhir Kouki. Esoknya di sekolah, Rio menyapa Tomoko, namun Tomoko tidak mau berbicara dengannya. Saat Tomoko berlalu, Rio pun pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Rio pingsan karena sudah terlalu banyak beban pikiran. Ternyata Tomoko lah yang menjaga Rio sepanjang hari. Saat ketiga sahabatnya itu bertanya, Rio pun menceritakan soal Kouki yang telah pergi. Tomoko dan teman-teman pun datang menemui bos yang menjual rumah Kouki dan coba merayunya agar mengatakan kemana Kouki pindah. Namun Tomoko dan kawan-kawan tidak mendapat jawaban. Dan pada saat mereka kembali ke rumah sakit, ternyata ada Kaori di depan pintu kamar si Rio. Kaori belum sempat masuk lalu beranjak pergi. Untung saja ketiga sahabat Rio yang sangat baik ini membujuk Kaori untuk menemui Rio. Di sana, Kaori melihat foto Kouki yang disimpan oleh Rio. Dan sebagai sesama wanita, Kaori sadar bahwa Rio sangat mencintai sepupunya itu. Lalu Kaori pun memberikan alamat Kouki yang baru kepada Rio. Singkat cerita, Rio pun sudah bertemu dengan Kouki di pinggir pantai dekat rumah baru Kouki. Disinilah Rio menceritakan masa lalunya kepada Kouki. Bahwa 3 tahun yang lalu, Rio telah diperkosa lalu hamil. Hingga orang tuanya memaksa Rio untuk menggugurkan kandungannya seperti yang kita lihat di awal film tadi. Kouki dengan tenang mendengarkan itu semua dan memuji Rio karena telah berubah lebih baik. Sementara Kouki belum mengatakan soal penyakitnya dan malah mengatakan alasan ia pindah adalah untuk melakukan sebuah penelitian saja. Saat Rio menaiki bus untuk pulang, terlihat Kouki sudah pingsan dan Rio pun langsung memberhentikan busnya.
dan Kouki pun kembali dibawa ke rumah sakit. Disinilah Ryo mengetahui yang sebenarnya. Dokter menjelaskan tentang penyakit tumor otak ganas yang dialami oleh Kouki. Setelah Kouki siuman, Ryo pun datang menggunakan topi pahlawannya saat itu untuk menghibur Kouki. Saat itu juga Kouki mengungkapkan betapa indah mimpinya ketika hidupnya akan menemui titik akhir. Ia malah bertemu dengan seorang wanita yang bisa membuat ia kembali tersenyum hingga membuat ia bisa jatuh cinta. Sambil menangis, Ryo mengatakan bahwa ini bukan titik akhir, melainkan titik awal kehidupan mereka, dan Ryo meminta Kouki untuk mengikuti operasi kembali. Kouki menjelaskan, jika operasinya berhasil, ia akan kehilangan memori dan melupakan semuanya. Ryo pun mengatakan bahwa jika itu terjadi, ia akan berusaha membuat Kouki mengingat semuanya kembali. Lalu Kouki meminta kepada Ryo, apapun yang terjadi setelah operasi nanti, Ryo harus berjanji harus tetap semangat menjalani hidup ini. Sesaat sebelum operasi, Ryo memberikan kotak yang berisi balok angkanya kepada Kouki, dan Ryo membuat angkanya menjadi eternity atau tidak terbatas. Hari berikutnya, Ryo dan sahabat-sahabatnya pun merayakan kelulusan di sekolah mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat Ryo sedang berteduh karena hari sedang hujan deras. Lalu keluarlah si Kouki dengan payungnya. Ia melihat Ryo dan hanya mengucapkan hello. Ryo pun membalas mengatakan hello. Kouki pun beranjak dengan payungnya. Baru beberapa langkah, Ryo menghentikannya dan mengatakan bahwa ia ingin menumpang payung hingga ke stasiun. Ya, benar, Kouki telah dioperasi dan kehilangan semua memorinya. Singkat cerita, tibalah mereka di stasiun tersebut dan Kouki pun pamit pulang ke rumah. Sambil menangis, Ryo mengucapkan terima kasih terus-menerus. Ryo pun berdiri di bawah guyuran hujan dan tiba-tiba hujan tak mengenainya lagi. Ternyata di atas kepalanya telah ada payung si Kouki. Kouki terlihat bertanya-tanya siapa Ryo ini. Seperti memori lamanya begitu kuat menusuk pikiran dan relung jiwanya. Tanpa aba-aba lagi, Ryo pun langsung memeluk Kouki. Nah, teman-teman Flow Film, berakhir sudah film My Rainy Days tahun 2009 ini. Semoga ini cukup menghibur kalian dan saya tidak terlalu bisa banyak bicara karena suara saya sudah habis. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.